an impressive pool boy. Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sedang berada di kolam renang sambil menerima telepon dari seseorang yang tidak dia kenal. Lalu tak lama, tiba-tiba wanita tersebut dilelepin pakai sisiu akuarium oleh seseorang yang sangat misterius. Nah, akhirnya si wanita itu pun mati. Dan scene pun langsung beralih ke seorang ibu muda kesukaan kalian yang bernama Gail. Dan juga anak gadisnya yang sangat sehat yang bernama Becca. Dan mereka ini baru saja membeli rumah yang sebelumnya ditempati oleh si wanita yang mati tadi. Dan sepertinya mereka tidak tahu jika rumah itu kosong karena sempat terjadi pembunuhan. Lalu mereka pun berencana akan memanggil tukang bersih balong karena terlihat kolam renangnya yang sangat kotor. Dan di tengah obrolan mereka, si Mama tidak mau membicarakan ayahnya si Becca karena si Mama tidak ingin mengingat masa lalu. Berarti si Mama ini udah jendes ya. Lalu si Mama pun menyuruh si Becca jalan-jalan agar dia menemukan teman di lingkungan barunya. Nah, singkat cerita, tiba-tiba si Mama dikagetkan oleh seorang pria yang bernama Adam. Nah, si Adam ini adalah tukang bersih balong ya, yang dipanggil oleh si Becca. Lalu mereka pun akhirnya berkenalan dan terlihat mereka sangat cepat akrab. Lalu si Mama pun langsung pamit ke si Adam kalau dia mau bergeroh dulu. Dan saat di dalam rumah, pas si Mama lagi gegero, si Mama pun memperhatikan kekarnya badan si Adam. Si Mama udah kabitan nih, soalnya udah lama gak dimitu. Lalu tak lama si Becca pun pulang dan bertemu dengan si Adam. Dan terlihat si Becca juga suka lihat kekarnya badannya si Adam dan pengen diewita. Yeah, I should probably take it inside. Right. Lalu di keesokan harinya, si Becca pun pamit kepada si Mama kalau dia mau pergi jalan-jalan bersama temannya hingga nanti malam. Padahal si Mama pengen hari Minggu itu digunakan si Becca untuk bersama si Mama yang udah pakai baju yang aduhai banget. Lalu tak lama si Becca pun pergi dan si Adam datang ke rumah si Mama. Lalu si Adam bilang kalau dia ketinggalan tasnya di dalam, yang akhirnya si Adam pun diperbolehkan masuk oleh si Mama. Namun ketika mereka mau ngambil tasnya, tiba-tiba mantan suami si Mama pun datang dengan membawa cewek barunya yang kayaknya dapat dari micet. Lalu si mantan pun dengan balagannya menunjukin mobil baru ke si Mama dan obrolan itu pun langsung terdengar oleh si Adam. Lalu dia pun langsung menghampirin mereka, lalu si mantan pun kaget karena si Mama kau udah dapat cowok lagi yang lebih muda dari dirinya. Dan kayaknya benar aja ya kalau pacarnya si mantan si Mama ini dapat dari micet, soalnya langsung menggoda si Adam. Atau kayaknya pengen dicolok. Lalu si mantan pun langsung pamit meninggalkan si Mama, dan setelah si mantan pergi, si Mama menceritakan ke si Adam sambil rada putus kalau bukan dirinya lah yang berselingkuh. Dan si Adam bilang kalau pisah si Mama ini seperti yang suka ada di FTV. Lalu si Mama pun keingetan kalau tikinya di kamar itu lagi bermasalah, dan si Adam langsung menawari si Mama untuk memperbaiki tipinya. You did it! So what was the problem? Dan singkat cerita, si Adam pun langsung selesai memperbaiki tipinya. Lalu si Adam pun langsung bahan menggoda si Mama dengan menawari pijat plus-plus yang mungkin si Mama udah lama gak digarap. Dan akhirnya si Mama pun gak kuat pengen dicolok dan mereka pun beres diewita. Si Mama pun udah plong setelah diucapin sama si Adam. Namun si Mama merasa si Adam ini masih terlalu muda untuk dirinya. Dan seharusnya Ewita ini tidak pernah terjadi. Namun si Adam menyangka kalau si Mama ini mau menjauh dari si Adam karena si Adam hanya seorang tukang bersih balong. Lalu si Adam pun pundung dan dia pun meninggalkan si Mama. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat si Becca yang baru aja pulang dari sekolah diantar oleh temannya. Lalu dia pun langsung nelpon kembali temannya untuk memberitahu kalau dia melihat si Adam yang lebih bebersih kolam. Alright, this is perfect for you then. Just do what we talked about. Be cool about. Lalu si Becca pun mulai mengeluarkan jurus micetnya dengan berpakaian yang sangat seksoi di depan si Adam. Yang membuat si Adam juga tertarik kepada si Becca dengan menawarinya pijit plus-plus. Yang udah jelas si Becca mah udah pasti mau banget dipinjit, malah Dewitan juga ayo aja. Dan setelah dipinjit, mereka pun langsung berenang bersama, lalu tak lama si Mama pulang dari kerjanya. Dan si Mama pun langsung baut pas lihat si Becca renang sama si Adam. Lalu si Mama pun meminta kepada si Adam kalau dia ingin bicara 4 mata dengannya. Lalu si Mama pun bilang kepada si Adam untuk merahasiakan kepada si Becca kalau mereka pernah berdewitaria. Dan si Adam juga harus menjauh dari si Becca, namun si Adam tidak terima karena dia dianggap terlalu muda untuk si Mama dan terlalu tua untuk si Becca. Dan dia bilang kalau dirinya lebih suka sama si Mama yang goyangannya udah pengalaman. Lalu si Adam pun langsung mengajak si Mama untuk berdewita lagi, namun si Mama lebih gamut dan malah langsung menyuruh si Adam untuk keluar. Lalu si Adam pun tidak mendengar omongan si Mama dengan tetap mendekati si Becca dan mengajaknya untuk makan malam di hari Sabtu nanti. Singkat waktu, hari Sabtu pun tiba dan si Mama pun heran kepada si Becca yang tiba-tiba berdandan ala ublang micet.
Lalu si Geka pun menjawab kepada si Mama kalau dia ada acara di sekolahnya. Dan dia juga mau dianterin sama si Adam. Lalu singkat cerita, si Beka pun mengajak si Adam ke restoran tempat temannya bekerja sekaligus mau pamer bahwa cowok ganteng. Lalu si Adam pun bilang ke temannya si Beka kalau mereka ini sudah jadian, dan temannya pun bilang kalau si Beka ini beruntung dapet cowok seganteng si Adam. Singkat cerita, si Beka pun sampai di rumahnya dan terlihat dia seneng banget udah jadian sama si Adam. Namun tiba-tiba si Mama udah kayak psikopat tiba-tiba muncul di kursi. Lalu si Mama pun langsung pukul terus ke si Beka kalau dia nggak boleh lagi berhubungan sama si Adam. And you see how that worked out. I'm going to bed. Becca! Do you hear me? Lalu dia pun memecat si Adam dan juga menyuruh si Adam untuk menjauhi dirinya dan juga si Beka. Yang membuat si Adam pun langsung mengancam secara halus kepada si Mama. Lalu di keesokan harinya si Mama yang lagi berenang tiba-tiba ngerasa ada bau aneh di kolam renangnya dan ternyata ada kayak sampah gitulah di saluran airnya. Lalu si Mama pun langsung memanggil tukang bebersih balong yang lain dan pas sengaja si Babe menemukan potongan gigi manusia di dasar kolam. Nah singkat cerita si Mama pun langsung memberikan potongan gigi tersebut kepada polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan wanita yang dibunuh di Awasin. Dan si Mama juga bilang kalau dia sedikit mencurigai seorang pria yang bernama Adam. Lalu setelah dari kantor polisi, si Mama merasa tidak enak hati karena si Beka tidak bisa dihubungi. Lalu dia pun menanyakan kepada temannya dan ternyata temannya juga tidak tahu si Beka kemana. Lalu si temannya pun mencoba menghubungi si Beka, siapa tahu temannya malah diangkat. Dan akhirnya HP si Beka ada yang angkat, namun ternyata itu si Adam. Dan si Adam pun menyuruh temannya si Beka ini untuk datang ke rumah si Beka jam 11 nanti malam. Lalu setelah itu si Beka pun langsung berbesaran lagi dengan si Adam. Dan emang si Beka ini wah pengennya kumpul kebo ya kayaknya. Singkat cerita di malam harinya teman si Beka pun datang ke rumahnya si Beka. Lalu dia pun membaca sebuah kertas di pintu yang menyuruh temannya itu tutup kolam belakang. Dan tiba-tiba si Adam langsung nyuntrungin temannya si Beka ini hingga kakinya terkilir. Stay there. I'm gonna go call 911. Lalu di babi harinya si Mama pun ingin melaporkan kejadian semalam itu kepada polisi. Namun si Mama masih belum punya bukti. Dan tak lama rekan kerja si Mama pun langsung menunjukkan ruangan kerja si Mama yang penuh dengan bunga dari si Adam. Singkat cerita, si Mama pun melaporin kejadian ini ke mantan suaminya dulu. Tanpa berlama-lama, si mantan suami pun langsung datang ke rumah si Adam dan sesampainya di sana, si Adam pun langsung dijab sama si mantan. Sekaligus diperingatkan agar menjauh dari si Beka dan juga si Mama. Singkat cerita, si Beka pun pukul lurus kepada ayahnya karena udah ngebabuk si Adam hingga si Adam babak belur. Namun si ayah bilang kalau dia hanya ngebabukinnya sekaliannya. Dan si Beka pun langsung menunjukkan bukti foto si Adam yang lagi babak belur kepada ayahnya. Dan sepertinya rekayasa dari si Adam ini berhasil membuat si Beka menjadi semakin benci kepada ayahnya. Lalu di malam harinya terlihat si Adam yang lagi sedang mengintai ayahnya si Beka. Dan menurut saja si Adam langsung membuat air kolamnya panas. Dan pas si ayah udah mulai kepanasan dan mau naik ke atas kolam, tiba-tiba dia tersolendak. Lalu si ayah pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Singkat waktu di pagi harinya terlihat si Beka yang lagi bermesraan dengan si Adam. Lalu si Adam pun udah mulai ngas pengen nyelok si Beka. Namun pas lagi digerepe tiba-tiba si Adam bilang kalau orang tuanya tidak akan datang. Yang membuat si Beka pun curiga sama si Adam yang tahu kalau si Mama lagi riweuh ngurusin ayahnya di rumah sakit. Dan si Adam pun langsung mulai memperlihatkan kegilaannya kepada si Beka yang membuat si Beka pun takut dan langsung kabur meninggalkan si Adam. Singkat waktu si Mama pun dapat info dari si detektif kalau si Adam lah orang yang mencelakai mantan suaminya. Lalu tak lama si Beka pun datang dengan sangat ketakutan dan dia pun melaporkan kepada si detektif dan mereka pun langsung janjian untuk bertemu di hotel nanti malam. Dan si Beka pun bilang kepada ibunya kalau si Adam ini sangat terobsesi sama si Mama. Dan ke si Beka mah cuma nyalurin doang katanya. Lalu mereka pun langsung berniat untuk meninggalkan rumah itu dan pas si Beka lagi beberes tiba-tiba dia melihat mobil si Adam dan akhirnya si Beka pun langsung digerowak sama si Adam. Dan tak lama si Mama pun langsung memeriksa kamar si Beka namun dia terjatuh karena kaget ada si Adam di belakangnya. Hingga akhirnya si Mama pun pingsan. Singkat cerita si Mama pun tersadar dari pingsannya dan si Mama pun heran karena terbangun di kasur yang penuh dengan bunga. Lalu dia pun keluar dari kamar dan ternyata si Adam sudah menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Dan si Adam ini ingin mereka hidup bahagia bersama. Dan udah jelas si Mama langsung menolak cintanya si Adam yang udah keganggu otaknya. Dan akhirnya mereka pun pasrah lagi, lalu si Mama pun langsung mencoba kabur keluar rumah.
Dan akhirnya si Mama dan si Adam pun gelut bupok. Namun si Mama tiba-tiba bisa bikin si Adam nambru dan kesempatan itu pun digunakan si Mama untuk menyelamatkan si Becca yang lebih misekap di tengah kolam. Dan setelah membebaskan si Becca, tiba-tiba si Adam udah kayak diurik jarian bisa pindah-pindah kemana-mana dengan cepat. Lalu si Becca dan si Mama berhasil bersembunyi di kamar mandi dan si Mama memiliki ide untuk menembak si Adam dengan membuat penuh bathtubnya. Lalu ngebanjur lantai dengan air sabun dan benar saja saat si Adam masuk kamar mandi, si Adam pun langsung diserewil. Hingga dia pun langsung memedebur ke bathtub dan si Wawa langsung akan menjatuhkan hair dryer agar si Adam kesetrum jika melawan. Yang akhirnya si Adam pun langsung menyerah dan dia pun digerawak sama polisi dan mereka pun selamat sehat walafiat dan film Full Boy Nightmare pun